Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi berhasil meringkus penganiaya balita di Bantaeng yang viral di media sosial. Dipicu sorotan lampu motor, 2 pria di Kabupaten Bulukumba saling bacok di jalanan. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga telur ayam ras di Pasar Terong, Kota Makassar. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga telur ayam ras di Pasar Terong, Kota Makassar. Selain faktor cuaca buruk dan tingginya permintaan warga jelang Natal dan Tahun Baru, penyebab kenaikan harga telur ayam ras dipicu peningkatan biaya pengangkutan. Harga telur ayam ras di Pasar Terong, Kota Makassar masih tinggi. Untuk telur ukuran kecil dan sedang masih dijual Rp49.000 per satu rak. Sedangkan ukuran besar dijual Rp60.000 per satu rak. Tingginya harga telur ayam ras dikeluhkan warga. Bu, bagaimana tanggapan Tanya Bu tentang telur naik sekarang ini Bu? Masih mengeluh. Mengeluh ya Bu? Iya. Bu, biasanya berapa sih kita belikan harga telur ini Bu? Pas 9. Biasa 35, 38. Ini naik pada 8. Pada 8 Bu. Iya. Harapan tak sendiri Bu ini apa Bu? Hah? Harapan tak untuk pemerintah Ya Bu? kalau masih turun kan. Oh, berharap untuk dikasih turun lagi secepatnya Bu? Ya. Secepatnya sih turun. Ibu ini mau diapakan telurnya ini Bu? Mau diapakan ini Bu? Mau jual punya nasi kuning. Oh, punya nasi kuning Bu. Iya. Selain faktor cuaca buruk dan tingginya permintaan warga jelang Natal dan Tahun Baru, penyebab tingginya harga telur ayam ras dipicu maraknya bantuan sosial serta kenaikan biaya pengangkutan. Mayoritas telur ayam ras yang dijual di Pasar Terong dikirim dari Sidrap. Harga telur sekarang lagi naik dari 45.000 dan sekarang 48.000. Naiknya berapa itu Kak? Naiknya 3.000. Naik 3.000. Untuk penyebabnya sendiri? Katanya adanya bansos kan yang awalnya kan ini dia ambil telurnya ke kandang langsung kan. Terus kita sebagai pembeli juga ikut harga lah. Ikut harga dari bansos. Dari bansos. Oh gitu ya. Harga telur yang kecil berapaan itu Kak? Kecil sekarang 45.000. Dulunya berapa itu Kak? Sebelum naik? Sebelum naik dia pernah 38.000, 40.000. Gitu ya Kak. Yang telur sedang sendiri Kak? Sedangnya sekarang 48.000. Kemarin 45. 45 ya. Yang besar ini ya Kak, yang jumbo. Kalau yang jumbo sekarang dia ada variannya, ada yang 55.000, ada 60.000. Dulunya itu berapa Kak? Dulunya yang paling besar kan 55.000, sekarang sudah 60-an. 60 ya. Perak ya. Perang. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga telur ayam ras. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Imbas musim hujan, sejumlah balita di Pinrang terserang demam berdarah dengue atau DBD. Diduga genangan air dan sampah berserakan saat hujan menjadi pemicu munculnya nyamuk penyebab DBD. Tenaga medis Rumah Sakit Lasinrang, Kabupaten Pinrang memeriksa seorang pasien penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Anak berumur 4 tahun ini terserang DBD selama sepekan. Ini anaknya sakit apa Bu? DBD. DBD. Iya. Sejak kapan Bu? Maksudnya di rumah sakit sini sejak hari Kamis malam, tapi dia demam mulai dari hari Minggu di rumah. Iya. Kalau kondisinya sekarang? Berarti sudah berapa hari dirawat ini? Sudah 2 malam 2 hari. 2 malam 2 hari. Mulai kemarin malam sampai hari ini. Nah ini rencana mau dirujuk ke ini Parepare. Oh mau dirujuk Bu? Iya. Dampak musim hujan November hingga Desember 2022, 10 balita dirawat di Rumah Sakit Lasinrang karena terserang DBD. Sementara di Rumah Sakit Aisyah Siti Khadijah, ada 5 balita dirawat karena terjangkit DBD. Diduga genangan air dan sampah berserakan saat hujan menjadi pemicu munculnya nyamuk penyebab DBD. Penyebabnya apa sih Bu kemudian ini ada DBD ini? Kemudian virus ya, dari nyamuk. Jadi nyamuk yang terinfeksi virus demam berdarah, dan nyamuk itu nanti akan menggigit pasien. Nah itu pasiennya akan terinfeksi demam berdarah. Jadi nyamuknya harus bawa virus dulu. Iya. Nah, ini rata-rata yang pasien ini Bu mengalami apa namanya istilahnya trombositnya turun gitu karena virus itu. iya sebenarnya
Tergantung. Memang pertanda utamanya tuh demam berdarah adalah trombosit harus turun. Cuma terkadang ada beberapa pasien yang memang datang sudah tidak demam, lemas, trombositnya bahkan sudah naik, bahkan pernah mencapai titik terendah. Memang harus turun sih trombositnya untuk dikatakan DBD dulu, tapi harus ada pemeriksaan lain, pemeriksaan fisis lain, pemeriksaan tambahan lain yang harus mengikuti labnya. Nah, kemungkinan terburuk Bu, Apa? dari pasien itu kalau lambat ditangani atau Kalau demam berdarah sendiri lambat ditangani Pak, bisa jadi shock. Shock, ya. Iya, shock demam berdarah. Jadi itu ada derajatnya. Kalau di dunia kedokteran itu ada 4 derajat dari demam berdarah. Kalau derajat pertama itu ada bintik perdarahan, dan itu memang sudah harus diterapi cairan biar tidak sampai ke derajat 4. Kalau derajat 4 itu biasanya anak-anak sudah kral dingin, nadi tidak teraba, tensinya sudah tidak teraba, itu sudah shock namanya. Dan itu harus butuh pemantauan yang sangat tepat dan sangat ketat kalau sudah shock itu. Bahkan harus sampai dirawat ICU kadang-kadang dia. Ini Bu, ini memang kalau musim penghujan itu rawan dengan ini DBD. Iya rawan. Soalnya kan kalau musim penghujan genangan air yang pertama, terus banyak sampah-sampah berserakan. Nah, atau kalau sampah-sampah itu tempatnya nyamuk, jadi ya itu memang. Jadi dari yang berapa tadi jumlahnya Bu yang ini? Dari pasiennya ada 5. 5 ya Bu ya. Saat hujan, sejumlah lokasi tergenang banjir. Genangan air hujan berpotensi menimbulkan penyakit sekaligus menghambat arus lalu lintas. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ratusan personil Brimopolda Sulawesi Selatan kembali dikirim ke Papua atau Bumi Cendrawasih. Kegiatan ini untuk mempercepat jalinan sinergitas dan solidaritas dengan TNI maupun pemerintah setempat. 150 anggota Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Papua. Para personel Brimob itu akan melaksanakan tugas di bawah kendali Operasi Polda Papua yang tergabung Operasi Gabungan TNI Polri Satgas Damai Kartens di Bumi Cendrawasih. Pola operasi Satgas Damai Kartens lebih mengutamakan tindakan preventif dan persuasif kepada masyarakat. Penugasan Brimob Sulawesi Selatan ke Papua juga merupakan kehormatan dan kebanggaan sebagai insan Bayangkari. Dalam operasi Damai Kartens, pendekatan keamanan di Bumi Cendrawasih mengutamakan 3 lini. Lini intelijen sebagai pendeteksi keamanan dan lini pembinaan masyarakat atau BINMAS, serta fungsi hubungan masyarakat atau kehumasan. Memberangkatkan 105 personil dalam rangka BKO Damai Kartens. Hari ini berangkat ke Jakarta melaksanakan latihan PRAOK. Setelah pelatihan PRAOK baru langsung berangkat ke Papua dari Jakarta. Semoga 105 personil kami ini dapat menjalankan tugas dengan baik, tanpa ada kendala, tanpa ada sesuatu yang menghambat, sehingga berangkat 105 kembali 105 atau mungkin bisa lebih. Mohon doa dari semuanya bahwa penugasan ini penugasan yang luar biasa, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran sampai kembali di Makassar. Selain mempererat jalinan sinergitas dan soliditas dengan TNI maupun pemerintah setempat, ratusan personel Brimob Polda Sulawesi Selatan akan ditempatkan di wilayah pegunungan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.